Ada seorang putri duyung, dulu banget, ini adalah mitologi Yunani, namanya Parthenope. Dan dia mati bunuh diri di sebuah laut di daerah Italia. Dan review kali ini gue akan membahas sebuah film dengan judul Parthenope. Jadi film Parthenope ini adalah sebuah film yang diproduksi sama A24. Sutradaranya dari Italia, namanya Paolo Serentini. Jadi ini adalah sebuah film tentang seorang cewek ya. Jadi ada seorang cewek bernama Parthenope. Jadi ini kalau lu lihat filmnya, Parthenope ini digambarkan bagaimana dia dilahirkan di sebuah laut gitu. Terusnya kita mengikuti kehidupan Parthenope nih dari bayi, terus ke masa remaja dan lain sebagainya. Jadi kita mengikuti dekade-dekade di mana Parthenope hidup gitu. Parthenope ini tinggal di sebuah rumah yang besar, digambarkan ini rumah orang kaya, gede banget, dan ya udah khas Italia aja. Kalau lu pernah nonton film The Godfather, lu tahu film Godfather itu rumahnya gede dan di dalam rumah itu banyak sekali orang, banyak sekali keluarga, ada kakek, nenek, ponakan, best friend dan lain sebagainya, kolega dan lain sebagainya. Nah ini Parthenope nih tinggal di rumah seperti itu, jadi gede banget rumahnya dan di situ banyak orang, bahkan mungkin lu nggak tahu ini orang-orangnya siapa dari awal gitu, karena menurut gue sutradaranya si Paolo Serentini ini kan seperti sutradara-sutradara lainnya yang biasanya ketika awal film dia mengenalkan karakter-karakternya dulu. Nah si Paolo nih emang beda, ini emang adalah film auteur gitu ya. Dia tidak mengenalkan atau tidak menggunakan konsep tradisional bagaimana sebuah film memperkenalkan karakter di awal. Jadi ya udah karakternya begitu aja ngumpul, ngobrol dan lain sebagainya. Bahkan kita nggak tahu sama sekali di menit 30 atau berapa gitu, gue lupa, udah panjang. Kita masih menerka-nerka ini siapa ya? Oh ini bapaknya Parthenope. Oh ini kakeknya. Oh ini saudaranya gitu. Karena memang perkenalan karakternya tidak dibuat tradisional banget dan ya udah ini Paolo gitu, si sutradara Italia yang nyeleneh juga gitu. Jadi kenapa gue bilang ini khas Italia banget? Pertama karena sutradaranya dari Italia, terus yang kedua banyak sekali adegan-adegan. Ya kalau orang Italia tuh ya, kalau gue lihat film-film Italia ya Godfather lah yang paling terkenal gitu ya. Atau banyak sekali film Italia sebenarnya. Itu mereka biasanya cium kening, atau kalau misalkan dia seneng sama saudaranya dia cium aja gitu. Jadi terlihat banget intimasinya, intimasi bukan budaya-budaya kita sebenarnya, tapi budaya Italia banget. Dan Parthenope tuh melakukan itu karena mereka adalah orang Italia mungkin ya. Bukan mungkin, iya gitu. Kenapa filmnya judulnya Parthenope gitu ya? Ternyata si sutradara ini ngasih nama judul film ini dengan Parthenope, dan karakter dari film ini juga bernama Parthenope. Ternyata Parthenope ini diambil dari mitologi Yunani. Jadi ada sebuah mitologi Yunani yang bilang bahwa waktu itu, zaman mitologi Yunani itu, jadi ada satu putri duyung kalau nggak salah namanya Parthenope nih, cantik banget dan lain sebagainya deh. Dia tuh disenengin sama banyak laki-laki, tapi dia bunuh diri karena dia katanya sih gagal merayu Hercules, atau ada yang bilang gagal merayu Odysseus gitu, sehingga akhirnya si putri duyung bernama Parthenope ini mati bunuh diri dan gitu-gitulah. Nah ini kayak semacam si sutradara ini kayak pengen membuat pengejawantahan dari mitologi si Parthenope ini. Jadi dia bikin film judulnya Parthenope dengan karakter perempuan bernama Parthenope, dan si karakter Parthenope ini ya udah ngambil plek-ketiplek karakter dari si putri duyung mitologi itu. Jadi Parthenope ini digambarkan cantik banget, disukain sama banyak orang, tua sampai muda pun semuanya suka sama Parthenope. Bahkan saudaranya sendiri pun, atau anak pelayannya kalau nggak salah, suka sama dia. Jadi si Parthenope ini tahu bahwa dirinya punya kecharmingan yang tidak bisa ditolak sama siapapun gitu. Nah itu kenapa judulnya Parthenope. Sampai situ oke ya. Terus ini sebuah film yang menggambarkan apa ya? Ya sebuah keluarga gitu ya, Parthenope dan keluarganya gitu ya. Dan lokasi dari film ini digambarkan mereka ini tinggal di sebuah kota bernama Naples. Dan anyway ternyata Naples ini dulunya ternyata bernama Parthenope. Jadi karena ada mitologi seperti itu, jadi tempat ini dulunya dinamakan kota Parthenope. Cuman seiring waktu, akhirnya sampai hari ini lo akan, kalau lo Italia atau lo lihat Google, namanya ini bukan kota Parthenope lagi, tapi kota Naples. Tapi anyway, buat info ya, film Parthenope ini gue nontonnya nggak habis sebenarnya. Sebenarnya tinggal setengah jam lagi lah kalau nggak salah. Harusnya gue habisin, tapi gue nggak habis. Tapi bukan karena film ini jelek ya. Untuk catatan buat lo, gue pernah sempet bikin review sebuah film. Gue berhenti nontonnya karena filmnya jelek menurut gue, dan gue udah bikin reviewnya ini di sini. Nah, Parthenope ini ada pengecualian buat gue. Gue nggak nonton sampai habis, tapi gue yakin film ini bagus. Alasannya apa? Alasannya adalah ini karena ini adalah sebuah film
Ater. Jadi tulisannya Ateyur ya, gue nggak tahu nih bacanya apa, Ater mungkin lah. Jadi ini adalah sebuah film sutradara Ater. Ater ini adalah sebuah film yang dimana kalau misalkan film itu kan bentuk kolaborasi banyak orang ya, ada sutradara, penulis, editor, produser, dan semua banyak banget ratusan. Beda dengan film karya sutradara Ater. Jadi film dengan sutradara Ater ini adalah film yang memang si sutradaranya ini punya hak penuh gitu, punya hak penuh untuk melakukan segala yang dia mau di dalam film yang sedang dia produksi. Jadi dia nulisnya terserah dia mau kayak gimana, nge-shootnya terserah dia mau kayak gimana, nulisnya, directingnya, editingnya, nge-produk dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya diserahkan sama si produser itu. Jadi film Ater ini adalah film ya, jadi sebuah karya tunggal gitu. Bisa dibilang sebuah karya tunggal yang memang mungkin ada campur tangan orang, tetap ada campur tangan orang, tapi keputusan tunggal ada di sutradara ini. Nah, si Paolo Sorrentino ini udah mencapai tahap itu sebagai sutradara. Namanya sutradara Ater. Nah, film Partenop ini karya si Paolo ini. Jadi film ini adalah sebenarnya Partenop adalah sebuah film karya sutradara Ater gitu. Jadi kenapa gua nggak nonton sampai habis? Karena jadi kalau lu nonton film yang diproduksi atau di-create sama seorang sutradara Ater gitu ya, lu akan melihat film yang tidak pada umumnya gitu, karena saking Aternya gitu ya. Jadi film ini ciri khas dari sutradaranya nih kentara banget gitu, sehingga kalau lu mau kenal misalkan ya, ada banyak sutradara gitu kan, ada Ford Coppola, ada ya si Paolo Sorrentino, ada Spielberg dan lain sebagainya gitu ya. Kalau lu mau mengenal sosok sutradara ini dengan sangat mendalam, lu tonton karya Aternya gitu, dan lu akan melihat bahwa ciri khasnya itu tergambar dalam film yang dia buat. Nah, saking khasnya, saking kentaranya si Paolo dalam film ini gitu ya, dari karyanya ini, sehingga membuat gue ya udah film lu bagus tapi gue nggak bisa nonton sampai habis, mungkin karena gue tidak terlalu into sama genre-nya gitu, paham ya? Dan sebenarnya anyway ini sedikit info ya, kalau lu ngelihat di YouTube gitu ya, banyak sekali reviewer film yang bilang, jadi Ford Coppola ini, tahu kan lo, film Godfather itu adalah karya sutradara dari Francis Ford Coppola. Nah, di akhir karirnya, bukan akhir karir sih, nggak lama lah, setahun atau 2 tahun ke belakang, si Ford Coppola ini, si sutradara dari The Godfather Trilogy, dia bikin film dengan dana sendiri, judulnya Megalopolis. Nah, menurut gua Megalopolis adalah sebuah karya dari Ford Coppola sebagai sutradara Ater, dan banyak sekali reviewer film yang bilang bahwa filmnya jelek, filmnya tidak berhasil secara inilah, secara itulah. Oke, filmnya nggak bagus, oke, anggap seperti itu. Tapi menurut gue, sebuah film yang diproduksi sama sutradara Ater tidak bisa kita bilang jelek gitu, karena memang itu adalah sebuah imajinasi mendalam dari si sutradaranya. Jadi terserah sutradaranya nih mau bikin film seperti apa, karena toh dia sudah mencapai tahap itu gitu. Jadi kecuali lu bisa bilang film itu jelek kalau misalkan ya diproduksi sama sutradara-sutradara yang belum mencapai tahap Ater itu ya. Menurut gue sih itu ya, secara pribadi ya. Jadi ya maksud gue, oke, Megalopolis tidak menghibur secara entertain, secara film, tapi ya udah, itu kan sutradara Ater gitu. Lu nggak bisa yang gitu. Itu pendapat pribadi gue. Nah, Partenop nih seperti itulah. Karena si Paolo Sorrentino ini udah tahapnya udah gila gitu sebagai sutradara. Karena ciri khasnya kentara banget si Paolo ini di film Partenop. Jadi menurut gue ini adalah sebuah film dengan genre drama puisi. Kenapa gue bilang drama puisi? Karena ketika lu menonton film Partenop, lu seakan sedang membaca puisi tapi bentuknya visual gitu. Jadi kayak lu nonton Terrence Malick lah ya. Film-film Terrence Malick tuh modelnya tuh kan kayak puisi ya. Jadi buat lo penonton yang biasanya nonton film dengan linear gitu ya, biasa dicekokin atau disuapin sama sutradaranya, oh dari sini ke sini, dari sini ke sini alurnya filmnya. Nah, ketika lo kalau lo suka film-film yang seperti itu, kayaknya lo nggak akan tahan gitu nonton film-film modelan seperti Partenop ini atau modelan film-film yang disutradari sama Terrence Malick. Karena film-film dengan sutradara model seperti ini itu biasanya film-film yang tidak linear. Jadi selama film lu harus terus berlogika gitu, lu harus membuat logika sepanjang film biar lu bisa mengikuti film itu, karena logikanya lompat-lompat. Bukan jelek ya, ini beda banget. Lu kalau lu mau cobain ya lu nonton lah film-film dari karya sutradara-sutradara yang modelan Ater seperti ini. Nah,
ya udah dramanya tuh menurut gue ya udah drama puisi aja ya, lu seakan membaca puisi tapi bentuknya visual gitu. Dan ini cantik banget secara film, secara seni cantik banget. Jadi lu bikin logika sendiri gitu. Iya, simpelnya seperti itu. Lu ketika nonton film modelan seperti ini, lu berlogika sendiri gitu. Karena logikanya lu yang buat, bukan si sutradaranya yang buat. Sutradaranya cuman kayak ngasih gambar, ngasih cerita gitu ya sepanjang film. Tapi lu berlogika sendiri gitu. Dan kalau misalkan gue harus ngasih rating, jadi rating film Partenop ini gue bisa bilang 8 dari 10. Iya. Walaupun gue nggak selesai nonton film ini, tapi ratingnya 8 dari 10 karena nggak semua, ini filmnya membosankan untuk sebagian orang ya, untuk banyak orang bahkan mungkin. Tapi kenapa 8 dari 10 rating gue adalah karena tidak semua film yang membosankan itu menyenangkan. Asik. Film ini menyenangkan men, secara visual, secara produksi dan lain sebagainya, secara penulisan juga menyenangkan. Walaupun membosankan, aneh kan, paradoks kan? Yuk, tonton sendiri aja. Oke, mungkin segitu aja dari gue ya. Berarti tidak ada kekurangan sebenarnya. Gue tidak menemukan kekurangan sebenarnya. Ya itulah. Lu harus kita sama-sama mengenal lagi karya-karya sutradara Attar tuh mana aja sih. Dan lu bisa mulai dari Partenop ini lah, karena film ini baru diproduksi tahun 2024 kalau nggak salah dari A24. Mungkin segitu aja. Kalau lu suka video gue, silahkan dukung terus channel ini dengan cara klik share and subscribe tentunya. Subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.